أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه. Kita bersihkan jiwa kita dengan istighfar. Semoga dapat lebih jelas melihat peristiwa Karbala. Tolong Pekanbaru suaranya dimatikan mic-nya. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Lupakan semua hal yang berkenaan dengan keduniaan. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayhi. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayhi. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Mari kita minta izin dulu ke Imam Mahdi alaihissalam. Assalamu alayka ya sahibal amri waz zaman wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam padamu ya Maula Mahdi. Salam padamu di mana saja engkau berada. Betapa berkahnya majlis duka yang kau hadiri, ya Mahdi. Salam padamu di mana saja kau berada. Izinkan kami sejenak mengganggumu, mengucapkan salam padamu dan meminta izinmu, ya Maula Mahdi, untuk mendirikan majlis duka yang sangat sederhana ini, yang kami lakukan dengan terbata-bata ini, dengan apa adanya ini, dengan hati yang tak suci ini, dengan hitamnya dada ini, dengan hitamnya jiwa ini, dengan banyaknya pelanggaran lahir batin kami. Mahdi, 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 Mahdi. Izinkan kami menangis bersamamu, ya Mahdi. Izinkan kami bersedih bersamamu. Mahdi, datanglah kemari. Mahdi, datanglah
datanglah kemari. Mahdi datanglah kemari. Berkatilah majlis kami. Memang majlis kami tak sebesar majlis lainnya, ya Sayyidi. Tak syahusyuk majlis lainnya, tak seikhlas masjid majlis lainnya. Tapi izinkan kami walau tersiok-siok ini, ya Sayyidi, menyertaimu. Ya Allah, ya Allah, menyertaimu dalam dukamu. Setidaknya, ya Sayyidi, jangan hardik kami, ya Maula, karena kekotoran jiwa ini. Ya Allah, ya Allah, setidaknya jangan hardik kami, ya Maula, 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 Mahdi, Mahdi. Izinkan kami berduka bersamamu, ya Allah. Karena berduka denganmu pasti ditemani Zahra. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena menangis bersamamu pasti ditemani tangisnya Zahra, tangisnya Ali, tangisnya Nabi. Ya Allah, ya Rabb, ya Maula Mahdi, Maula Mahdi, ya Sayyidi. Izinkan kami duduk bersamamu di majlismu, walau di pekarangannya, ya Maula. Tak masalah, ya Sayyidi. Ya Maula, nuhun, maafkanlah ya Sayyidi telah mengganggumu, mengganggu dukamu, mengganggu tangis darahmu, ya Sayyidi. Syukran lakum wa afan minkum katsira. Terima kasih ya Maula, dan maafkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita fokuskan diri ke Karbala sebisa-bisanya, seikhlas-ikhlasnya. Lupakan semua masalah selain Karbala, karena pada hari-hari saat-saat seperti inilah barokah keimanan, ketakwaan, kecerdasan, keilmu gamblangan, keilmu daruriyatan dibuka oleh Allah bagi yang mampu, bagi yang punya potensi untuk menerimanya. Allah tidak pernah mencegah rahmatnya, ilmunya, necessary knowledge-nya, ilmu mudahnya. Hanya kitalah yang selalu menampik karena mengutamakan kepentingan dan sasaran pribadi kita. Fokuskan jiwa kita Karbala. Bantu saya juga dengan kehusukan antum, keikhlasan antum, dan doa-doa antum, sehingga dapat membuka kunci cakrawala antum ke Karbala. Sebagaimana saya katakan, saya hanya membantu, dan antum sendiri yang melanglang ke sana. Dan jangan lupakan saya dalam pelanglangan itu. Terima kasih. Mari kita ziarah ke Karbala. Assalamualaikum ya Aba Abdillah
salam padamu ya Aba Abdillah, warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaika ya sayyidi ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya sayyidi ya ibn Rasulillah. Ya Aba Abdillah, izinkan kami menjamah kakimu ya Maulai. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah al-Husain wa ala al-arwah allati halat bifinaik. Sallallahu alaika sallallahu alaika sallallahu alaika wa ala abnaik wa ashabika al-maqtulina fi Karbala. Ya laytana ya laytana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan azimah. Salam padamu duhai Maula Husain, salam padamu duhai Maula Husain. Datanglah kemari Maula Husain, izinkan kami mengenangmu, izinkan kami berduka untukmu ya Maula. Kalau kau tak bantu kami, maka siapa lagi yang dapat membantu kami? Salam padamu duhai Maula Husain, dan ke atas putra-putramu, dan ke atas para sahabatmu yang terkapar di Karbala. Karbala memerah karena darahmu ya Maula. Karbala memerah karena darahmu ya Maula. Bumi duka nestapa ya Allah. Bumi duka nestapa kala kau tinggal sendiri ya Maula. Tengok kanan dan kiri ya Maula. Sudah tak ada lagi sahabatmu ya Maula. Sudah tak ada lagi kerabatmu ya Maula. Ya Allah, ya Allah, kau pun tetap ingin menghidayai musuh-musuhmu, musuh-musuhmu, dengan berkata hal min nasirin yansuruni ya Allah, ya Allah, hal min nasirin yansuruni. Seakan engkau memerlukan bantuan mereka ya Maula Husain, ya Maula Husain. Mengulang-ulang perkataanmu, hal min
min nasirin yansuruni? Adakah penolong sudi menolongku, ya Allah? Adakah penolong sudi menolongku? Ya Maula Husain, ya Maula Husain. Padahal menolongmu adalah menolong dirinya sendiri. Karena engkau adalah agama seutuhnya, imam seutuhnya. Ya Maula Husain, betapa mazlumnya engkau Maula. Dihinakan di waktu hidupmu, ya Maula. Dibantai di waktu hidupmu, ya Maula. Dilupakan setelah syahidmu, ya Maula. Dan dikabiri, ya Husain, setelah syahidmu, ya Maula, oleh para penyintamu, atau setidaknya yang mengaku penyintamu, ya Sayyidi. Toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri, ya Allah, ya Allah. Tiada lagi yang menemani. Toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri. Tiada lagi yang menemani. Toleh kanan, toleh kiri, ya Allah. Toleh kanan, toleh kiri. Sudah tak ada lagi yang menemani. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya madlum, ya Husain. Ya Husain, ya madlum. Semua. Ya Husain, ya madlum. 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 Semua. Ya Husain, ya madlum. Ya Husain, ya madlum. Tak cukup di situ Maula Husain ingin menghidayai para musuhnya. Ia pun menengok ke tenda, mengambil Ali Asgar yang bibirnya sudah pecah-pecah. Diambilnya Ali Asgar, diambilnya Ali Asgar, ditunjukkan pada musuh-musuhnya. Ya Husain, ya madlum. Ya Husain, ya madlum. Ya Husain, ya madlum. Imam Husain berkata, wahai musuh-musuhku, kalian sudah bertekad membunuhku. Tapi apa salahnya bayiku ini?
Tapi apa salahnya bayiku ini? Tapi apa salahnya bayiku ini? Lihatlah bibirnya yang kering dan sudah pecah-pecah. Ia tak minum air, ia tak minum susu. Tidakkah kalian punya kalbu? Imam Hussein masih aktif menghidayai umatnya dengan Ali Asghar, mencoba menyentuh mereka kembali ke jalan Allah melalui Ali Asghar. Para dedengkot mereka tahu sasaran Imam Hussein, melesatkan anak panah tepat mengenai lehernya. Ada yang mengatakan mengenai kepalanya, dan menembus ke bagian lainnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ali Asghar tergelepar-gelepar di pangkuan Maula Hussein, tergelepar-gelepar sebelum akhirnya syahid di pangkuan Maula Hussein. Ya Hussein, ya madlum, ya Hussein, ya madlum, ya Hussein, ya madlum. Timang-timang anakku sayang, timang-timang anakku sayang, maafkan abahmu tak dapat memberimu air, ya Ali Asgharku. Timang-timang anakku sayang, timang-timang anakku sayang, maafkan abahmu tak mampu memberikan air padamu, tak dapat tak dapat melindungimu, tak dapat melindungimu, ya Hussein, ya madlum, 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 ya Hussein, ya madlum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamu ala al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Semua السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wa huwa khairul mu'in. Wajib kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan inayahnya, memberikan izinnya untuk duduk merenungi, mendukai putra kesayangan Nabi, cucu kesayangan Nabi yang maksum, yaitu Imam Husain alaihissalam. Kita duduk menemani Ahlul Bait, bersedih, menangis, memukuli kepala, memukuli dada, sebagaimana terjadi hal seperti ini di zaman Nabi dan dibiarkan oleh Nabi, dalam artian memukuli kepala dan dada asal tidak melukai badan. Dan hal ini bisa dikatakan kesunahan karena sudah ditakrir oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang Uhud, sebagian wanita memukuli kepala dan dada melihat korban yang begitu banyak. Di waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri dan jamaah-jamaah, para akhwat, para wanita di Madinah berkumpul menangis dan memukuli kepala dan dada. Riwayat-riwayat seperti ini ada di riwayat Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri. Jadi tidak ada yang bid'ah dalam peringatan Imam Husain ini, kecuali yang memang membuat-buat, sebagaimana yang sudah difatwakan oleh para maraji. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Untuk kajian, saya juga perlu mengucapkan terima kasih kepada antum atas ketekunannya menghadiri majelis yang sederhana ini, yang kita adakan tiap hari ini sesuai dengan permintaan antum sendiri, terutama Ikhwan Palu yang meminta acara ini 10 hari, dan teman-teman yang lain bertabaruk dengan majelisnya, bukan dengan sayanya, sudah tentu. Dan memanfaatkan kesempatan ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini pekan baru lagi apa yang terjadi ini, mungkin teleponnya nggak dimatikan sehingga selalu putus. Untuk kajian ilmiahnya, sebenarnya kita sudah mulai mau landing ini, sudah tentu dengan perhatian antum kepada poin-poin, yakni 24 poin yang telah kita kaji selama 9 hari ini atau 9 malam ini. Saya bacakan ayatnya sekali lagi sebagai tabarruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Di ayat lain, di surat lain, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dia Allah yang mencipta kalian dari tanah, kemudian dari mani, kemudian dari lintah, kemudian mengeluarkan kalian sebagai anak kecil, kemudian agar mencapai kedewasaan, agar kalian mencapai kedewasaan, begitu juga kemudian supaya menjadi tetua, yakni bukan tetua ketua, yakni maksudnya orang tua, dan sebagian dari kalian
mati sebelum itu, yakni sebelum tua, atau waktu masih diproses tanah, atau waktu masih diproses mani, atau waktu masih diproses alaqah, dan seterusnya, sebagaimana yang sudah biasa diterangkan. Walita belugu, dan sebagian atau agar hendaknya mencapai umur yang dicanangkan, yakni pencanangan sebagaimana yang sudah sering juga diterangkan selama ini, saya tidak mau menjelaskan lagi. Nah, wala'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Nah, kemarin kan semua proses ini supaya kita berakal kan begitu, dalam artian menggunakan akal kita, memahami dan seterusnya. Insya Allah malam ini akan kita lengkapi dengan penyimpulan telaah kita terhadap beberapa poin filsafat aplikasi, filsafat filsafat praktek, filsafat bukan teori sebagaimana filsafatnya ya, filsafat kalau di bahasa Parsi dibilang korburdi. Filsafat yakni kaidah-kaidah filsafat yang digunakan dalam menelaah sesuatu. Jadi kita tidak mengkaji filsafatnya sebagaimana filsafat, tidak mengkaji misalnya sebab akibat sebagaimana sebab akibat, tapi mengkaji sebab akibat sebagaimana yang kita perlukan dalam kajian kita ini. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita sudah membahas banyak hal, di antaranya bahwa badan kita punya roh, hubungan roh dan badan, sebab akibat, berakhir pada yang tidak terbatas, yang tidak terbatas tidak terangkap dan tidak berjumlah, yang tidak terbatas hanya mengeluarkan, yang tidak terbatas hanya mengeluarkan menciptakan satu ciptaan saja, yaitu al-aql al-awwal atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sudah kita bahas juga dari akal 1 ke akal 2 sampai ke lahir akal 2, akal 2 lahir akal 3 dan seterusnya sampai ke akal akhir. Dari akal lahir apa? Alam barzah atau makhluk barzah atau malakut atau malaikat biasa. Jadi karena malaikat tinggi yakni makhluk akal. Nah, yang di bawah arsy ini dikatakan mudabbirati amra, pengurus urusan alam materi, segala urusan materi. Nah, kemudian di waktu barzah ini mau mencipta materi dengan izin Allah atau melahirkan materi dengan izin Allah, kita sudah jelasin bahwa masih punya jarak, ya, ketidakserasian, ketidaksejenisan, karena barzah itu betul-betul non materi, jadi malaikat non materi, yakni sementara materi sekalipun barzah itu sudah mulai memiliki bentuk, warna, rasa dan seterusnya, akan tapi dengan materi masih jauh. Karena itulah kelahiran materi harus bersamaan dengan ruh. Makanya kalau malaikat disebut non materi secara zat, secara esensi, dan non materi secara aktivitas. Sementara ruh non materi secara zat, materi secara aktivitas. Tapi keberadaannya sebagaimana sudah dibahas kemarin, keberadaannya materi, kelanggengannya non materi. Jangan lupa itu kaidah-kaidahnya. Madiyatul khudus dan ruhaniyatul baqa. Jadi roh bedanya dengan non materi malaikat apa? Malaikat secara esensi dan secara aksi adalah non materi, akan tapi kalau roh secara esensi adalah aksi, secara esensi adalah non materi, tapi secara aksi materi. Makanya kalau mau lihat dia perlu mata. Naturalnya nih sebelum mati, ini masih awal kelahiran. Kalau tidak punya mata dia nggak bisa lihat.
roh manusia ini, padahal yang melihat rohnya. Nah, karena itu kalau mati juga matanya masih sehat, akan tapi dia sudah tidak bisa melihat karena rohnya sudah terfokus kepada hal lain yang sudah sering dijelaskan juga. By the way, nah karena masih jauh, maka bersamaan dengan lahirnya materi itu juga terlahirlah yang disebut ruh. Nah, sebagaimana sudah dibuktikanlah walhasil selama ini, roh yang meniupkan itu, yakni roh disebut roh roh universal, tapi bukan universal fahaman, melainkan universal keluasan, sebagaimana sudah dijelasin sebelumnya. Kemudian roh yang dihembuskan itu adalah bukan penghembusan seperti materi ya, yang diinayahkan, yang ditajallikan, yang diteruskan, yang disalurkan kepada materi, itu disebut roh partikulir. Tapi partikulir bukan partikulir pahaman. Ini maksudnya individu. Dan seterusnya kita sampai membahas membuktikan derajat-derajat yang ada di alam barzah dengan derajat-derajat yang di mana? Yang ada di alam natural, materi. Nah, karena di alam materi ini berderajat, maka sudah pasti di alam barzah juga berderajat, di alam malaikat sana, di alam pengurus segala urusan materi. Nah, karena derajat yang paling tinggi di alam materi ini adalah manusia, maka sudah pasti peniup ruh manusia di alam barzah itu merupakan makhluk yang tertinggi di alam barzah. Ya kan? Jadi kalau materi ini lahir dari alam barzah, makhluk barzah, malakut atau idea atau misal atau musul itu, atau malakut atau mudabbirati amra. Kalau lahir dari sana, dan di alam materi ini banyak tingkatan derajat kesempurnaan bukan akhlak ya, kesempurnaan keberadaan seperti batu, air, tanah, dan pohon, dan binatang, dan manusia. Nah, itu semua memiliki kesempurnaan yang satu sama lainnya melebihi, yang di atasnya melebihi yang di bawahnya. Roh nabati melebihi tabiat yang terlihat mati, yakni tambang. Hewan melebihi nabati, manusia melebihi, semuanya melebihi hewan, nabati, dan apalagi tambang. Apa yang membedakan di manusia kita sudah bahas kemarin, yaitu akalnya. Nah, dan akal ini apa? Bukan mengerti masalah saja, tapi melaksanakannya. Jadi memutuskan untuk melaksanakan. Tapi keputusan ini bukan keputusan sebelum dilakukan, sekarang. Jadi manakala dia memutuskan untuk melakukan yang benar, nah itulah yang disebut akal, kemarin? Akal amali. Jadi akal ada dua, akal nadari dan akal amali. Akal nadari adalah akal untuk mengetahui permasalahan dengan argumentasi segala macam. Nah, ilmu ini jangankan mati, masih tua pikun sudah hilang ilmu ini. yakni ilmu yang diketahui melalui argumentasi, melalui dan wajib diketahui. Tanpa mengetahui ilmu, gagal di akal amalinya. Jadi yang membuat manusia lebih afdol dari yang lain secara naturalnya itu adalah akalnya. Dan akal ini ada dua, akal teori dan akal amali. Akal teori yakni akal memahami, akal amali yakni pekerjaannya itu. Jadi ketika kan akal mengerti nih bahwa racun itu berbahaya, jangan dimakan. Saya tidak mau makan. Saya sama sekali tidak akan makan racun. Nah, dan seterusnya itu masih ilmu, masih akal nadari. Tapi ketika ketemu racun, saya tidak mau makan deh. Nah, putusan saya tidak mau makan itu akal. Nah, itu namanya akal amali. Jadi kalau masih berkata, wah
Yang haram harus ditinggalkan. Kita wajib meninggalkan yang haram. Kita wajib mengikuti imam. Kan? Mengikuti imam dalam apa? Dalam segala hal. Mengikuti imam dalam segala hal. Termasuk dalam apa? Kewilayahannya. Wajib mengikuti imam dalam segala hal, yakni kewilayahannya. Kewilayahan lahir dan batinnya sebagaimana sudah sering dijelaskan. Nah, kalau wajib mengikuti imam secara lahir batin, maka wajib menolak selain imam secara lahir batin. yakni kalau wajib mengikuti imam secara lahir batin, maka wajib mengingkari selain imam yang mengaku imam, baik secara lahirnya saja atau secara batinnya saja. Jadi kalau Rasulullah mengatakan bahwa Al-Hasan wal Husain imamani qama au qa'ada, jadi Hasan dan Husain adalah imam bagi umat ini, baik dia berkuasa atau tidak. Nah, itu maksudnya, jadi dia berkuasa atau tidak, dia yang wajib berkuasa. Jadi dia yang wajib, yang lain harus ditolak. Sebenarnya Rasul itu ingin menyampaikan bukan hanya makam keimaman Imam Hasan Imam Husain yang lahir batin ini, akan tapi juga mau mengumumkan secara tidak langsung, wahai umatku, kalian akan meninggalkan dua ini. Sementara dua ini adalah imam kalian lahir batin, dia memiliki kekuasaan atau tidak. yakni selain dua ini tidak berhak memiliki pemerintahan lahir batin. Sebagaimana sering dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim segala macam itu alaihissalam kan sudah nabi, sudah rasul. Nah, ini masih dites untuk menjadi imam. Jadi nabi dan rasul itu apa tugasnya? Menyampaikan risalah. Imam mengaktualkan risalah, jadi membuat pemerintahan Islam. Itu. Jadi kalau merujuk ke tafsir manapun seperti itu. By the way, yang Syi'i tentunya ya. Nah, jadi imam ini justru pengaplikasian daripada, jadi izin atau perintah Allah bagi para nabi itu untuk mengaplikasikan risalahnya yang tadi hanya iblaq, hanya irsal, hanya penyampaian saja. Sekarang kepemimpinannya. Jadi imamah ini makanya lebih tinggi. Kenapa? Karena yang menjadi imam sudah pasti punya ilmu nubuahnya itu. Jadi bagaimana mau jadi imam kalau jadi pemimpin pemerintahan di masyarakat kalau tidak memiliki ilmu kenabian dan ilmu kerasulan. Makanya pangkat imam 12 kita lebih afdal dari nabi kalau hanya sekedar nabi. Kenapa? Karena ketika jadi imam sudah pasti memiliki ilmu kenabian, ilmu kerasulan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Jadi ini bukan sia-sia ini. Jadi ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Jadi aku kota ilmu dan Ali pintunya. Faman aradal ilm, faman aradal Madinah, yang ingin Madinah, yang ingin kota, masuklah lewat pintunya. Jadi maksudnya yang ingin tahu ilmuku, segalanya, sak kecil-kecilnya, tanyalah ke Ali. Jadi ilmunya, ilmu kenabiannya, ilmu kerasulannya yang ada pada para imam, jadi ilmunya, jadi ilmu kerasulan dan ilmu kenabian yang ada pada nabi itu sudah dinyatakan oleh nabi sendiri bahwa seluruh ilmu kenabian dan kerasulan itu ada pada imam.